Shalom Aleichem. Shalom Aleichem buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Shalom Aleichem, salam sejahtera, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sukacita Roh Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh besem Yesua Amasya Roh Kodes, dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem selalu menyertai bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Kenapa ramalan itu bisa terjadi? Mungkin ada saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang bertanya, kenapa ramalan itu bisa terjadi? Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ramalan itu bisa terjadi ketika manusia atau orang-orang terserap energi negatifnya untuk mempercayainya atau yang meyakininya. Jadi saudara-saudara, kalau energi negatif kita terserap untuk mempercayai dan meyakini ramalan itu, maka ramalan itu bisa terjadi dan bisa nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, kita harus berusaha agar jangan mempercayai atau meyakini ramalan itu. Karena apabila energi negatif kita terserap untuk mempercayai dan meyakininya, maka ramalan itu bisa terjadi dan bisa terbukti. Karena itu saudara-saudara dimanapun berada saat ini, mulai saat ini janganlah mempercayai dan meyakini ramalan itu. Dan kita harus hanya mempercayai Tuhan, mempercayai Bapak Yahweh. Karena rencana Tuhanlah yang terjadi, bukan rencana manusia yang terjadi, bukan ramalan manusia yang terjadi, tetapi rencana Tuhanlah rencana Tuhan yang terjadi, rencana Bapak Yahweh yang terjadi, bukan ramalan manusia yang terjadi. Di mana ramalan itu, saudara-saudara, ramalan itu baik itu ramalan positif dan ramalan negatif. Yang namanya ramalan itu semuanya itu berasal dari setan, berasal dari roh-roh jahat yang bukan dari Tuhan, bukan dari Bapak Yahweh. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi kita harus waspada terhadap semua ramalan, baik itu ramalan positif maupun ramalan negatif. Dan di sini saya mengatakan bahwa ramalan Mbak Yu ini, saudara-saudara, yang lagi viral di awal tahun 2021 ini, ramalan ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Ramalan Mbak Yu ini sangat berbahaya, juga ramalan-ramalan yang lainnya selain Mbak Yu. Ramalan itu sangat berbahaya yang mengatakan bahwa akan terjadi pergantian pemerintahan, presiden akan diganti dan dijatuhkan, dan akan terjadi kerusuhan di tahun 2021, akan terjadi penjarahan, bahkan ada yang meramal katanya akan terjadi perang. Jadi itu semua adalah ramalan-ramalan yang berasal dari manusia, ramalan-ramalan yang berasal dari setan atau roh-roh jahat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari,
mulai sekarang ini yang mendengarkan video ini, janganlah mempercayai dan meyakini ramalan. Karena sekali kita mempercayai dan meyakini ramalan itu, maka energi negatif kita akan terserap. Orang-orang terserap energi negatifnya untuk mempercayai, dan apabila kita mempercayainya, maka ramalan itu bisa terjadi dan terbukti. Karena itu, mulai sekarang ini janganlah saudara-saudara meyakini dan mempercayai ramalan. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya berdoa mulai saat ini, semua ramalan-ramalan Mbak Yu dan semua ramalan-ramalan yang diramalkan peramal-peramal di media cetak maupun di media elektronik di dalam nama Yeshua Hamasiah, semua itu dipatahkan mulai saat ini. Semua ramalan itu, semua itu dipatahkan dan dihancurkan di dalam nama Yeshua Hamasiah. Dan ramalan itu tidak akan terjadi satupun di tahun 2021 ini. Dan sekali lagi di dalam nama Yeshua Hamasiah, semua ramalan itu tidak akan terjadi di negara kita ini. Saudara-saudara, sekali lagi kalau kita mempercayai ramalan itu dan yang meyakini ramalan itu, maka itu bisa betul-betul terjadi dan terbukti. Karena itu janganlah kita, sekali lagi saya mengatakan, janganlah kita untuk mempercayai dan meyakini ramalan. Dan firman Tuhan juga melarang untuk kita mempercayai dan meyakini ramalan. Karena ramalan itu berasal dari setan atau roh-roh jahat. Dan orang-orang yang beramal itu berhubungan dengan setan dan berhubungan dengan roh jahat. Dia bisa meramal dengan bantuan setan atau bantuan roh-roh jahat, saudara-saudara. Dan sekali lagi, janganlah kita mempercayai ramalan, baik itu ramalan negatif atau ramalan positif, baik itu ramalan untuk diri kita sendiri, ramalan untuk keluarga, atau ramalan untuk pemerintah. Itu janganlah kita yakini dan percayai. Karena kalau kita meyakini dan mempercayai, berarti kita melanggar firman Tuhan. Dan kalau kita meyakini dan mempercayainya, itu bisa merugikan diri kita sendiri dan melanggar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Imamat 19 ayat 26 yang mengatakan, janganlah kamu makan sesuatu bersama darahnya, dan di sini mengatakan janganlah kamu menilah ramalan. Jadi Bapak Yahweh melarang kita untuk menilah ramalan, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, saya mengatakan dan saya mau berdoa di sini, dan saya akan berdoa di dalam nama Yeshua Hamasiah, saudara-saudara. Semua ramalan-ramalan dari Mbak Yu dan ramalan-ramalan orang di tahun 2021 ini, saya mengatakan di sini, saya akan berdoa di dalam nama Yeshua Hamasiah, semua ramalan itu dibatalkan dan tidak terjadi satupun. Dan saya di sini, saudara-saudara, saya pastikan Tuhan Bapa Yahweh akan menjaga dan melindungi kita, menjaga bangsa kita, dan menjaga pemerintah kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saudara-saudara, rancangan Tuhan, rancangan Bapa Yahweh itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan itu kita harus yakini dan percayai. Sekali lagi saya mengatakan, semua ramalan-ramalan di tahun 2021 ini, baik itu ramalan yang positif maupun negatif, yang namanya semua ramalan itu, saya berdoa di dalam nama Yesua, semua ramalan itu tidak terjadi dan dibatalkan. Tidak ada yang terjadi satupun. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, jadi saya mengusulkan pada semua peramal-peramal di Indonesia atau peramal-peramal yang dari luar itu, seperti Mbak Yu, Roy Kiyoshi, dan peramal-peramal lainnya, kalau bisa
beralih profesi lah, karena masih banyak profesi-profesi yang lain selain meramal. Karena kita sebagai orang yang beriman, kita itu firman Tuhan, firman Bapa Yahweh melarang kita untuk meramal. Dan kami sebagai umat Nasrani sangat dilarang oleh firman Tuhan untuk mempercayai dan meyakini yang namanya ramalan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, di sini juga bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari, di sini juga saya mengatakan dampak negatif apabila kita mempercayai yang namanya ramalan. Yaitu dampak negatifnya adalah ramalan itu bisa membuat hidup kita, dengan mempercayai ramalan bisa membuat keputusan kita sulit membuat keputusan dalam hidup. Jadi kalau kita mempercayai ramalan itu kita susah untuk membuat keputusan dalam hidup. Seperti kalau pemerintah diramal, pemerintah itu akan sangat susah sekali untuk membuat keputusan dalam pemerintahan. Kita juga sebagai masyarakat, kalau kita mempercayai ramalan, kita sulit membuat keputusan dalam hidup. Dan yang kedua, kalau kita mempercayai ramalan, saudara-saudara, kita jadi tidak percaya diri dalam kehidupan kita. Dan juga yang ketiga, kalau kita mempercayai ramalan, itu bisa membuat persahabatan dan persatuan kita itu jadi merusak persatuan dan persahabatan. Dan saudara-saudara dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, itulah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita di dunia fana ini, yang bisa terjadi kepada kita semuanya dan pemerintah kita apabila kita meyakini dan mempercayai ramalan. Sekali lagi saya mengatakan, kalau mempercayai ramalan itu bisa membuat kita sulit untuk membuat keputusan dalam kehidupan kita, dan kita jadi tidak percaya diri, dan ramalan bisa merusak persatuan dan persahabatan. Dan juga dengan mempercayai ramalan, motivasi hidup itu tidak akan ada. Dan itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang saya sampaikan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa kita sebagai orang yang beriman, percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Bapa Yahweh, mulai saat ini janganlah kita mempercayai dan meyakini ramalan, baik itu ramalan orang-orang yang senior atau junior, ramalan-ramalan dari media cetak maupun media elektronik, baik itu peramal yang terkenal maupun yang tak terkenal, baik itu peramal dari luar maupun di dalam negeri atau luar negeri. Semua peramal itu janganlah kita yakini dan percayai. Karena kalau kita meyakini dan mempercayai peramal, maka kita melanggar firman Tuhan. Dan Tuhan bisa nanti akan menghukum kita kalau kita mempercayai ramalan, saudara-saudara. Dan banyak sekali dampak negatif yang timbul dalam kehidupan kita apabila kita mempercayai ramalan. Seperti yang saya katakan tadi, banyak dampak negatifnya. Dan semoga semua para peramal yang ada di Indonesia atau luar negeri mulai sadar bahwa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya melarang kita untuk meramal. Dan kalau bisa, peramal-peramal bisa beralih profesi untuk mencari pekerjaan-pekerjaan lain, karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik lagi daripada meramal. Dan
Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari, di sini saya mengatakan kepada semua peramal itu yang lebih baik itu kita mencari profesi-profesi yang lain selain peramal, karena lebih banyak lagi pekerjaan yang lain yang lebih baik dan banyak menguntungkan daripada meramal, karena Tuhan melarang kita untuk melakukan ramalan, baik itu ramalan negatif maupun ramalan yang positif. Dan semoga peramal-peramal itu bisa sadar dan bisa insaf dan bisa stop terhadap semua ramalannya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu lebih baik kalau peramal itu duduk berdoa dan sadar akan perbuatannya yang beramal, dan yakin dan percaya Tuhan Bapa Yahweh akan mengampuni peramal-peramal yang mau bertobat dan mau bertobat kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni kesalahannya apabila sadar dan mencari profesi atau pekerjaan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada peramal. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, marilah kita mulai saat ini berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, di sini saya mewakili umat Nasrani. Marilah kita mulai saat ini untuk selalu berdoa di tahun 2021 ini, agar kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu dijaga dan dilindungi Tuhan, dan semua rencana-rencana yang baik dan positif yang akan kita rencanakan di tahun 2021 ini berlangsung dengan aman, berlangsung dengan lancar dan tidak ada gangguan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan sekali lagi saya mengatakan, jangan percaya ramalan, karena ramalan melanggar firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Imamat 19 ayat 26. Dan kepada semua peramal-peramal agar kalau bisa sadar dan bisa beralih profesi. Dan yang ketiga, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan kepada umat Nasrani, marilah kita berdoa di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yosua Amasya, agar semua ramalan-ramalan yang dikatakan oleh peramal di tahun 2021 ini semuanya itu dipatahkan dan tidak terbukti, dan hanya rencana Tuhanlah yang terjadi dan hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dan saudara-saudara, janganlah takut terhadap semua ramalan-ramalan yang ada di media cetak maupun media elektronik sekarang ini yang lagi viral. Karena kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena rencana Tuhanlah yang terjadi, rancangan Tuhan yang terjadi. Dan Tuhan itu memberikan kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudara-saudara. Dan sekian, sampai jumpa lagi saudara-saudara, dan semoga video YouTube ini menjadi berkat buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi, dan Bapak Yahweh Besem Yosua Amasya Roh Kodes selalu menyertai dan selalu melindungi dan menjaga bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa.